Moco Alkitab bareng Joko Salim. Kwek 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 kwek. Mazmur pasal 5. Judulnya doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu, sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu, pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Menurutku ayat 4 sampai ayat ke-7 iki apik ya. Iki dadi syarat supaya janji-janji Tuhan di dalam hidup kita itu bisa terpenuhi. Yang pertama adalah doa pada pagi hari. Dadi nek dhewe iki tangi turu, satu hal yang penting yang harus dilakukan ki harus setia doa. Ojo sampai kita tangi turu mak gregah ngono langsung beraktivitas, langsung mikir iki dino iki meh ngopo, apa meneh tangine kawanen, tangine telat langsung wis ora adus langsung lunga, ora berdoa sisan. Kuwi ra entuk ya. Kita harus mempersiapkan diri untuk bangun kondisi yang fresh dan mempersembahkan waktu pagi, waktu yang pertama iki untuk berdoa kepada Tuhan. Aku juga menaruh perhatian ki di ayat yang keempat ki. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Nah iki penting banget iki. Ada saatnya setelah kita berdoa, doane dhewe iki kan meminta pertolongan, meminta permohonan kepada Tuhan supaya memberkati sepanjang hari. Padahal ning Mazmur pasal 5 ayat keempat iki ditulis, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Nah iki harus kita lakukan mulai sekarang ya. Hari ini apa yang akan kita persembahkan kepada Tuhan? Memang hidup kita ini adalah persembahan bagi Tuhan. Hidup kita ini dalam setiap hal yang kita lakukan itu harus dilakukan seolah-olah untuk Tuhan. Nah, untuk Tuhan ini ora ming kanggo Tuhan, tapi juga sebagai persembahan. Nah, kita harus ingat bahwa Tuhan itu mau menerima persembahan yang kudus. Jadi hidup kita itu dalam hal sekecil apapun harus kudus, supaya kita tidak hanya sekedar melakukan untuk Tuhan, tetapi hidup kita itu juga jadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terus kita juga harus ojo sampai kita berkata bohong, karena Tuhan itu membenci orang yang melakukan kejahatan dan juga membinasakan orang yang berkata bohong. Jadi mulai sekarang itu kita harus berhati-hati terhadap mulut kita. Jangan sampai kita itu melakukan kebohongan demi apapun. Karena apa? Biasanya ya nek wis dhewe goroh sepisan, dhewe wis ngapusi pisan, itu tuh untuk menutup kebohongan kita yang terdahulu itu harus berbohong lagi. Akhirnya apa? Kita itu terus berbohong-bohong, terus ngapusi dan hidup kita itu jadi penuh kebohongan. Hidup kita itu jadi penuh dusta ya. Jadi gaya hidup itu wis ngapusi ki wis biasa. Nek telat sithik ya wis ngapusi, dalane macet ngono. Biasane ditutup meneh dengan kebohongan yang lain. Ditutup meneh kebohongan lain. Jadi wis biasa. Nah, Tuhan itu benci loh terhadap orang-orang yang berkata bohong. Jadi mulai sekarang ayo kita belajar, sama-sama belajar untuk mengendalikan mulut kita, mengendalikan apa yang keluar dari mulut kita supaya tidak berbohong. Oke, lanjut dulu ya ke ayat yang ke-8.
Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena seteruku, ratakanlah jalan bagi-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, iki janji Tuhan kalau kita hidup setia kepada Tuhan. Doa pagi hari mengatur persembahan bagi Tuhan. Persembahan itu hidup kita. Kita pun tidak berkata dusta dan tidak melakukan kejahatan. Tuhan itu menjanjikan memberikan sukacita karena kita berlindung kepada Tuhan. Tuhan itu menjanjikan kita akan bersorak-sorai selama-lamanya karena kita akan melihat secara nyata bahwa Tuhan sungguh menaungi kita, karena Tuhan sungguh memberkati orang-orang yang benar. Jadi pastikan dulu kita itu hidup benar menurut Tuhan loh ya, orang menurut awake dhewe, karena setiap orang itu kan rumongsone benar menurut DNA dhewe atau menurut awake dhewe, tapi benar yang kita kejar adalah benar menurut Tuhan. Ada janji, ada syarat. Janjinya itu di ayat 12 ayat 13, syaratnya ada di ayat 4, 5, 6, dan 7. Kui kira-kira sing aku dapatkan dari pembacaan Mazmur pasal yang ke-5. Seperti biasanya, monggo nek ana sing entuk pesen lain, entuk message, entuk rema lain dari pembacaan kitab Mazmur pasal ke-5 ini, silahkan tulis di komentar supaya kita bisa saling berbagi, saling membangun, saling bertumbuh di dalam takut akan Tuhan. Wis ya, berkah dalam Gusti Yesus.